Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. BB POM tidak temukan kopi berbahan paracetamol dan sildenafil di Lampung. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tidak temukan kopi yang mengandung bahan kimia paracetamol dan sildenafil. Hal tersebut disampaikan Sukriyadi Dharma selaku Kepala BPPOM di Bandar Lampung pada awak media di ruang angkasa kantor setempat pada Jumat 11 Maret 2022. Temuan kopi yang berbahan kimia itu memang dari seluruh Indonesia, tapi di Lampung belum ditemukan. Pihaknya mengaku pengawasan rutin terus dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap 7 kopi mix, 6 kopi bubuk berupa 2 sampel rutin. Lalu dengan 4 sampel luar, 3 biji kopi berupa 2 sampel rutin, 1 sampel luar dan 2 minuman kopi. Hasilnya memang tidak ditemukan adanya bahan kimia yang dimaksud. Hal ini upaya dalam pencegahan terhadap kopi yang tercampur bahan kimia yang beredar secara nasional. Baiknya masyarakat membeli kopi di tempat resmi. Kemudian di kemasan dicek apakah ada label resmi dari BPOM, tanggal kadaluarsa dan izin edar. Bagi yang menjual barang ilegal dan jika terbukti maka akan ada pidananya sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berikut keterangan dari pihak BBPOM. Hasil pengawasan oleh tim Bantam Rodi, ada satu lagi kepala bidang koordinator dan kemudian dikumpulkan di bagian Bu Ulan di Infocom, maka saya tidak akan mengatakan bahwa itu tidak masuk di Lampung atau masuk ya, tapi berdasarkan hasil pengawasan kami, kopi-kopi yang disebutkan dalam press release pimpinan itu tidak kami dapatkan di Lampung, akan tetapi kami melakukan sampling dengan merek kopi yang berbeda yang banyak beredar dan hasilnya semuanya memenuhi persyaratan. Begitu ya, Pak Sofia? Iya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Zamrodi, Bu Bulan atau Bu Sof. Terkait merek yang disampling. Adik dan kakak asal Pesawaran jadi tersangka curanmor. Tersangka Slatu Rizal berusia 26 tahun dan adiknya Nazarudin yang masih berusia 21 tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor di area Rusunawa Ketapang Panjang, Bandar Lampung. Kedua pelaku beraksi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 22 Februari 2022 lalu. Pelaku saat itu berhasil membawa kabur motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2358ADD milik korbannya. Kapolsek Panjang Kompol M. Joni mengatakan, setelah kejadian korban langsung melaporkan ke polsek setempat. Mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan. Joni menjelaskan pelaku berhasil diamankan warga sekitar saat hendak berusaha membawa kabur motor korban. Namun adik kandung tersangka Slatu Rizal yakni Nazarudin berhasil melarikan diri. Menurut Joni, saat itu juga motor Beat milik korban berhasil diamankan. Sementara tersangka Nazarudin kabur menggunakan motor miliknya sendiri. Dua orang kakak beradik asal Punduh Pidada Pesawaran ini kompak menjadi pelaku maling motor di wilayah Bandar Lampung. Dan saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Panjang. Kapolsek Panjang Kompol M. Joni juga mengungkapkan pihaknya juga mengamankan satu tersangka lainnya. Joni mengungkapkan identitas satu orang tersangka lainnya bernama Samsudin alias Penjol berusia 31 tahun warga Katibung, Lampung Selatan. Berikut wawancara dengan Kapolsek Panjang. Baik, Pak Kapolsek, bisa dijelaskan untuk pengungkapan kasus curanmor ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita sekalian. Hari ini kami melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polsek Panjang. Ini bermula dari pada tanggal 22 Februari hari Selasa, itu ada kejadian pencurian di rumah susun
di wilayah kasus pencurian sepeda motor. Bersama beberapa orang anggota berangkat ke sana menuju ke TKP. Kemudian dari informasi masyarakat bahwa di sana ada 2 orang pelaku yang melakukan pencurian. Akhirnya dilakukan pengejaran bersama anggota dan masyarakat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun dari pengejaran itu hanya berhasil dapat 1 orang. Berhasil diamankan 1 orang pelaku, 1 orang lagi melarikan diri. Yang diamankan pada saat itu adalah saudara Fahru Roji atau Pak, sempat dihakimi juga. Kemudian tersangka ini orang. Nah, dari dia melakukan bersama dengan saudara Nazarudin. Ternyata Nazarudin ini adalah adik kandungnya Pat ini. Mereka berdua, 2 beradik, kakak beradik kandung. Nah, itu kemarin kami juga melakukan pengejaran, dicari di tempat kos-kosan. Mereka selalu berpindah-pindah tempat. Jadi berpindah-pindah tempat kos, dari kos ini ke tempat ini, pindah-pindah terus. Jadi memang mereka tidak mantap. Kemudian kami melakukan pengejaran juga di Pondok sama dengan temannya, yaitu saudara. Dari pengembangan antara saudara Nazarudin dan Nardi dan saudara Patroji, kita dapat kembangkan bahwa mereka melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Panjang ini sebanyak 4 kejadian perkara. Kemudian ada 7 TKP. Kemudian di wilayah. Berita selanjutnya datang dari Lampung Selatan. Penemuan 17 kg sabu di sebuah indekos. Warga digegerkan dengan penemuan 17 kg sabu di sebuah indekos yang berada di Dusun Sri Mulyo 2, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu 9 Maret 2022. Kepala Dusun Sri Mulyo 2, M. Saleh, mengatakan, indekos tersebut ditinggali oleh JD berusia 30 tahun bersama keluarganya. Saat itu ia dan aparat Babinsa hanya berniat memediasi masalah rumah tangga antara JD dan istrinya yakni M. Saleh menerangkan kisru rumah tangga antara JD dan istrinya menjadi awal penemuan 17 kg sabu tersebut. Warga bersama Babinsa dan Polsek Natar pun langsung mengamankan di sebuah indekos di Dusun Sri Mulyo 2, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar. Diduga sabu itu merupakan milik JD, orang yang tinggal di indekos tersebut. Kepala Dusun Sri Mulyo 2, M. Saleh, mengatakan, awalnya Edi menemukan bong di kamar mandi. Bong tersebut ditemukan di tumpukan pakaian. Saat itulah Edi mencurigai gelagat JD. Berita selanjutnya, 9 ekor kambing raib dibawa maling. Sebanyak 9 ekor kambing milik Bastari berusia 70 tahun, warga Marga Jaya 2, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara digasak kawanan pencuri pada Kamis 10 Maret 2022. Agus Ismail, penjaga ternak kandang kambing, menjelaskan ia mengetahui pencurian kambing itu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat saat hendak memberi makan. Ia menambahkan jumlah kambing seluruhnya ada 18 ekor. Sementara yang berhasil dibawa pencuri 9 ekor yang kerugiannya ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Sementara itu Bastari, pemilik kambing, mengatakan saat kejadian dirinya sedang berada di Bandar Lampung dan kandang dijaga oleh Agus Ismail. Atas kejadian tersebut, pihaknya langsung melapor ke pihak kepolisian. Bastari berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku agar tidak meresahkan warga masyarakat sekitar dan tidak terjadi hal serupa. Berikut wawancara dengan peternak kambing. Abang, awal mula kita mengetahui kambing kita ini dicuri sekitar jam berapa? Sekitar jam 5 Subuh. Hari apa itu, Bang? hari Selasa. Waktu itu kita mau ngecek apa mau ke mana? Kronologisnya gimana itu, Bang? Ya solusinya ya kalau dia dapat ya. Kronologisnya, Bang. Kronologis kehilangannya. Kehilangannya ya jam 12 itu saya kasih makan masih ada.
jam 5 mau ngasih makan, lampu ini mati. Ini lihat 3 nggak ada, lihat kunci, baru saya ngeliat sini. Ada berapa ekor bang yang hilang bang? 9, 9 dari berapa totalnya? 18. 18 ya. Sisa 9 lagi. Berita selanjutnya, Gapasdap Bakauheni sambut baik aturan perjalanan yang baru. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan alias Gapasdap Cabang Bakauheni Lampung Selatan menyambut baik surat edaran Satgas COVID-19 maupun Kemenhub nomor 24 tahun 2022. Dalam SE Kemenhub nomor 24 tahun 2022 dijelaskan pelaku perjalanan yang sudah divaksin lengkap, yakni dosis 1 dan 2, boleh tidak di-swab antigen atau PCR. Namun jika belum divaksin lengkap, artinya masih dosis 1, tetap membawa atau melampirkan swab antigen atau PCR sesuai dengan periode masa berlaku. Yus berharap tahun ini pemerintah mengizinkan warga untuk mudik dan bisa mengadakan angkutan lebaran kembali. Ia dan rekannya menyambut baik pemerintah, terutama dari perhubungan, bahwa semua pengetatan di seluruh bidang perhubungan sudah dicabut, terutama di penyeberangan yang selama ini karena telah terjadi penyelewengan. Jadi dengan ini pengurus Gapasdap terutama di wilayah Bakauheni bergembira dengan keputusan pemerintah tersebut dan berharap tahun ini suasana orang mudik kembali normal, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker serta mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yus berharap adanya sedikit kelonggaran mengingat sudah 2 tahun ini masyarakat dibatasi mobilitasnya untuk bepergian. Berita selanjutnya, BIN dan Pemkab Tanggamus adakan vaksinasi dan pemberian minyak goreng. Badan Intelijen Negara dan Pemkab Tanggamus menggelar vaksinasi massal COVID-19 di GSG Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Kepala BIN Provinsi Lampung, Iwan Satriawan, menyampaikan bahwa vaksinasi tersebut atas perintah Presiden Republik Indonesia pada Kepala BIN RI Jenderal Pol Budi Gunawan. Harapannya BIN berpartisipasi dalam pencapaian vaksinasi 75% di tingkat nasional. Selanjutnya untuk menarik animo peserta vaksinasi, BIN juga menyediakan bantuan minyak goreng gratis untuk masyarakat yang mau melakukan vaksin. Hal ini lantaran masyarakat sedang kesulitan mencari minyak goreng. Sementara itu Bupati Tanggamus Dewi Handayani mengucapkan terima kasih kepada BIN Provinsi Lampung yang telah mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Tanggamus. Dalam rangka percepatan vaksinasi, Pemkab Tanggamus bersinergi dengan TNI Polri, partai politik, dan organisasi masyarakat, termasuk Badan Intelijen Negara di Provinsi Lampung. Sehingga harapannya Kabupaten Tanggamus dapat mencapai target pelayanan vaksinasi COVID-19 serta melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19. Ia menerangkan di Tanggamus berdasarkan data sampai 8 Maret 2022, jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 471.722 orang. Dewi juga mengimbau masyarakat Tanggamus agar mengunjungi puskesmas maupun gerai pelayanan vaksinasi di Pekon untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi dosis 1, 2, maupun 3. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.